Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Istiqomatul Hasanah dengan NIM akhir 17. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengaruh tontonan video kartun anomali terhadap gangguan berbahasa anak dalam perspektif psikolinguistik. Pernahkah kalian melihat seorang anak yang berbicara lancar, tetapi kata-katanya sulit dipahami? Atau mungkin anak yang sering mengulang-ulang kalimat tanpa tahu artinya. Sekilas tampak biasa, tapi di balik itu ada proses penting yang sedang terjadi di dalam otak mereka. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang pengaruh video anomali terhadap bahasa anak, yuk kita lihat contoh tayangan yang dimaksud berikut ini. Inilah kumpulan anomali-anomali di dunia nyata. Part 1. Like yang suka anomali. Tung 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 sahur, ber patapim, balerina cappuccina, udindindindong madindindong, garam mararam mararaman, dan madudongdong, tralalero tralala, boneka ambalabu, capu cappuccino, assassino, tripi tropi tropa tripa, bombardiro krokodilo. Dalam kajian psikolinguistik, bahasa adalah hasil interaksi antara kemampuan kognitif dan lingkungan. Artinya, anak tidak hanya belajar berbicara, tetapi juga menyerap pola bahasa dari apa yang mereka dengar setiap hari. Dan salah satu sumber terbesar paparan bahasa saat ini adalah tontonan video. Apa yang sering didengar anak perlahan akan menjadi cara mereka berbicara. Namun, tidak semua tontonan memberikan input bahasa yang optimal. Ketika anak lebih sering terpapar pada bahasa yang kurang terstruktur, kurang kontekstual, atau minim interaksi, maka proses pemurahan bahasa bisa mengalami hambatan. Dalam perspektif psikolinguistik, ada beberapa dampak yang bisa muncul. Pertama, gangguan pemahaman bahasa. Anak mungkin kesulitan memahami instruksi sederhana. Ini terjadi karena otak tidak terbiasa memperoleh bahasa yang jelas dan struktur. Kedua, gangguan ekspresi bahasa. Anak bisa berbicara, tetapi kalimatnya tidak runtut atau sulit dimengerti, seolah-olah mereka punya banyak kata, tapi tidak tahu cara menyusunnya. Yang ketiga, peniruan tanpa pemahaman. Dalam dunia psikolinguistik, ini dikenal sebagai ekolalia. Anak mengulang kata atau kalimat yang sering didengar namun belum tentu memahami maknanya. Mereka bukan tidak bisa berbicara, mereka hanya belum memahami apa yang mereka ucapkan. Yang keempat, hambatan dalam kemampuan sosial berbahasa. Bahasa bukan sekedar kata, tetapi juga bagaimana digunakan dalam interaksi. Jika anak kurang melihat contoh komunikasi dua arah, mereka bisa kesulitan merespon lawan bicara atau memahami situasi sosial. Yang perlu dipahami, perkembangan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi, bukan hanya jumlah paparan. Karena itu, interaksi langsung tetap menjadi kunci utama. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Beberapa langkah sederhana namun penting. Yang pertama, pilihlah tontonan yang menggunakan bahasa jelas dan sesuai dengan usia. Yang kedua, batasi durasi penggunaan layar. Yang ketiga, dampingi anak saat menonton. Dan yang keempat, dan yang lebih penting, ajak anak berbicara secara aktif. Dengan begitu, anak tidak hanya menerima bahasa, tetapi juga memproses dan menggunakan secara tepat. Sebagai penutup, ingatlah satu hal penting. Bahasa anak dibentuk dari apa yang mereka dengar hari ini. Bagaimana mereka diajak berkomunikasi setiap hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.